Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di channel Guru Muda. Pada video ini saya akan mencoba untuk memberikan cara bagaimana kita membatasi waktu pengerjaan siswa dengan Google Form secara otomatis. Karena biasanya Bapak Ibu jika ingin menggunakan Google Form itu harus membuka dan menutup aksesnya supaya bisa dikerjakan oleh siswa sesuai dengan jadwal yang disediakan. Tapi dengan cara ini maka Bapak Ibu bisa menyeting waktu mengerjakan dan juga untuk waktu selesai mengerjakannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatur saat penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester, ataupun juga bisa digunakan untuk saat ulangan harian. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita ke Google Form. Langsung saja kita contohkan. Buka dokumen. Ke Google Form. Di sini paling bawah formulir. Kemudian kita buka soal yang akan kita beri waktu timernya. Nah, setelah ini sudah ada nilai soal yang tersedia, maka Bapak Ibu silahkan klik 3 titik ini, lainnya ini, dan pilih add-on. Setelah add-on, ini artinya menambahkan aplikasi. Silakan cari control accepting response. Di sini sudah ada, tinggal diklik. Nah, ini tinggal kita pasang saja di Google Form kita dengan cara klik ini, maka otomatis akan kita install. Ya, lanjutkan. Nah, ini masuk dengan akun. Kemudian klik saja di sini izinkan. Nah, maka di sini sudah selesai diinstal untuk aplikasinya. Kita bisa coba dengan kita klik tutup. Nah, di sini sudah ada tambahan logo add-on. Untuk menggunakannya kita klik saja dan kita pilih control accepting response. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengaturnya silahkan pilih setting and info. Nah, di sini sudah ada pengaturan yang akan kita gunakan. Contohnya, misalkan akan kita gunakan Google Form-nya ini mulai dibuka atau mulai bisa dikerjakan tanggal berapa. Misalkan hari ini tanggal 1, maka kita atur besok tanggal 2 bulan Agustus tahun 2021. Jamnya misalkan kita setting jam 7.30. Nah, 7.30 sudah seperti ini. Kemudian ini diminta memasukkan maksimal siswa yang mengerjakan atau respon yang diterima. Saya atur 200. Misalkan murid Bapak Ibu ada 250, silahkan disesuaikan juga. Jadi ini jumlah formulir yang bisa dikerjakan. Dan ini juga akan disetting jam berapa untuk ditutupnya. Jadi siswa tidak lagi bisa mengerjakan. Kita setting sesuai tanggal yang tadi dimulai. Bedanya untuk ini waktunya saja. Misalkan kita tutup jam 9.30.
setting 9.30 di sini. Nah, ini sudah otomatis ya, sesuaikan dengan waktu dan juga mulai dan juga berakhirnya jam pelajaran, misalkan seperti itu. Kemudian di sini sudah Asia atau Jakarta ya, sudah betul untuk zona waktunya. Nah, di sini biasanya nanti akan otomatis menyesuaikan dengan laptop Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya kalau di setting di waktu Indonesia bagian barat, maka sudah otomatis di Jakarta seperti itu ya. Jadi nanti dipastikan kembali untuk settingan zona waktunya di sini. Kemudian jangan lupa untuk klik simpan. Di sini sudah tersimpan, maka ini akan otomatis tidak bisa dikerjakan apabila dibuka sebelum tanggal 2 dan sebelum jam setengah 8. Nah, dan ini juga akan menutup otomatis soal setelah jam 9.30. Nah, untuk settingan yang lain misalkan Bapak Ibu bisa di sini. Ini apabila siswa membuka sebelum waktunya atau sesudah waktunya ya. Misalkan di sini ini setelah siswa menyelesaikan soal. Jadi terima kasih sudah menyelesaikan ujian. Kemudian ini sebelum formulirnya ini terbuka, maka bisa diberikan peringatan, mohon maaf waktu mengerjakan belum dimulai. Seperti ini. Kita klik save, simpan. Nah, sudah Bapak Ibu, kita sudah menyetingnya ya. Kita close saja. Nah, ini bisa kita coba untuk membuktikannya. Kita coba dengan mengerjakan. Misalkan kita kerjakan dengan jendela penyamaran baru. Ini seolah-olah kita sebagai siswa akan membuka soal sebelum waktunya. Nah, di sini sudah otomatis tertutup Bapak Ibu. Mohon maaf, waktu mengerjakan belum dimulai. Nah, di sini sudah otomatis akan tertutup sebelum waktu mengerjakan. Nah, itulah gunanya sehingga kita sebagai guru tidak lagi direpotkan untuk membuka dan menutup waktu mengerjakan dari soal ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Tapi untuk catatan Bapak Ibu, jadi ternyata untuk penggunaannya ini setelah satu kali digunakan, soal ini misalkan sudah digunakan untuk timer yang ini, maka jika kita menggunakannya kembali tidak akan bisa atau akan terjadi error ya. Jadi penggunaan timernya ini hanya dibatasi satu kali saja ya. Misalkan soal ini akan digunakan, maka karena sudah yang pertama dikasih timer, maka yang kedua ini tidak lagi bisa digunakan timernya gitu. Atau mungkin nanti solusinya bisa Bapak Ibu mengcopy dulu. Jadi ini kan tadi yang kita gunakan ini ya soalnya. Karena tadi sudah kita gunakan timer, maka solusinya kita gunakan soal yang baru gitu ya. Dengan cara mengcopy soal yang ini gitu. Misalkan ini buat salinan saja gitu. Nah, misalkan ini buat salinan ya. Salinannya ini untuk misalkan
untuk kelas 9D, misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah punya soal yang sama, tapi ini peruntukannya untuk kelas 9D. Nah, misalkan ini untuk 9C, ini untuk 9D. Karena 9C tadi sudah kita gunakan untuk timer, maka tidak lagi bisa digunakan timer kedua kalinya. Namun jika untuk pekerjaan biasa tanpa timer, masih bisa digunakan berulang-ulang Bapak Ibu. Hanya saja kalau sudah digunakan timer satu kali, nanti kemungkinan akan semacam error saat mengerjakan. Jadi siswa saat mengerjakan tidak sampai selesai, langsung tertutup sendiri. Itu jika digunakan timer berkali-kali gitu. Jadi amannya adalah saat kita mau menggunakan timer yang kedua di soal yang sama gitu ya. Di soal yang sama, maka soal yang pertama tadi harus kita buat copy terlebih dahulu. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Nanti apabila ada saran atau masukan bisa dicantumkan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.